keamanan merupakan perhatian besar bagi orang, hampir semua organisasi dengan informasi pribadi atau milik untuk klien, pelanggan, dan karyawan. Hal ini telah menyebabkan karyawan mengambil tindakan untuk melindungi privasi mereka dengan mengurangi berbagi dan menjaga informasi pribadi mereka lebih dekat dari sebelumnya atau dengan tetap waspada terhadap apa yang mereka butuhkan. Selanjutnya di sini ada cross-cultural communication, yaitu adalah proses pertukaran informasi dan pemahaman antar individu atau kelompok berdasarkan latar budaya yang berbeda. Jadi di sini tujuan dari cross-cultural itu adalah untuk mengatasi hambatan komunikasi yang terjadi antar budaya yang berbeda. Selanjutnya ada cultural context, itu adalah lingkungan atau latar belakang budaya yang mempengaruhi cara seseorang untuk menafsirkan informasi. Cultural context itu ada dua. Yang pertama itu ada high context dan low context. High context itu adalah budaya yang sangat bergantung pada isyarat nonverbal. Lalu kalau low context itu adalah budaya yang bergantung kepada caranya untuk menyampaikan makna dalam komunikasi. Selanjutnya ada the interface between cultures, yaitu adalah titik pertemuan atau interaksi antara sebuah atau lebih budaya yang berbeda. Bisa ada poin-poin mengenai the interface between cultures, ada 5. Yang pertama itu avoiding. Avoiding itu bisa terjadi karena seseorang itu memilih untuk menghindari perbedaan budaya, baik dari dirinya sendiri ataupun orang lain. Jadi contohnya itu misal dalam pertemuan internasional, seseorang tuh mungkin akan menghindari untuk membahas masalah mengenai topik budaya gitu. Jadi bagi mereka itu adalah topik yang sensitif. Selanjutnya ada enforcing, itu adalah preferensi budaya yang mempertimbangkan atau mengakui budaya orang lain. Lalu selanjutnya ada embracing, itu adalah menyampaikan preferensi budaya pribadi untuk mengakui, menghormati, atau mengadopsi budaya orang lain. Selanjutnya ada synergizing, yaitu pendekatan ini menggabungkan dua budaya secara aktif untuk menciptakan sinergi dengan merayakan dan mengintegrasikan preferensi budaya dari kedua belah pihak. Di sini misalnya itu dalam tim internasional, anggota tim itu mungkin mencampur elemen-elemen positif dari budaya masing-masing untuk bisa menciptakan lingkungan kerja yang efektif gitu. Terus selanjutnya ada compromising, yaitu pendekatan ini melibatkan di mana individu atau kelompok tersebut itu harus membuat penyesuaian budaya untuk mengurangi konflik. Ya, stop dulu. Hari ini kita akan bahas mengenai satu tema, yaitu komunikasi. Kalau kita bicara mengenai komunikasi, saya yakin dan percaya sebagai manusia pasti kita akan melakukan komunikasi, entah itu di sekolah, atau mungkin di kampus, atau di tempat kerja, atau mungkin di dalam masyarakat, atau di lingkungan terkecil, yaitu di dalam perumahan atau di dalam lingkungan keluarga. Komunikasi ini pasti terjadi. Nah, di dalam komunikasi nanti ada maksud dan tujuan mengapa kita melakukan komunikasi. Yang antara lain bisa menyampaikan pesan, ide, gagasan, perasaan, lalu pernyataan, lalu kita bisa mengungkapkan penolakan atau ketidaksetujuan, kita juga bisa menyatakan persetujuan atau kesepakatan. Nah, inilah komunikasi, di mana komunikasi ini nanti bisa melibatkan antara dua orang atau melibatkan lebih di antara dua orang, misalnya antara seseorang dengan suatu kelompok. Nah, inilah komunikasi. Nah, komunikasi boleh dikatakan sebagai nilai bagian dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Mengapa saya katakan sebagai makhluk sosial? Karena dengan adanya komunikasi, manusia bisa bekerja sama, berinteraksi, membangun suatu nilai peradaban. Bahkan dengan adanya komunikasi di era kemajuan teknologi informasi sekarang ini dapat meningkatkan nilai kinerja maupun pencapaian tujuan dari perusahaan. Nah, kalau begitu, apa sih makna atau definisi atau boleh dikatakan pengertian dari komunikasi itu sendiri? Nah, menurut Darmawan Ali ada? Darmawan? Oke. Nah, apa itu komunikasi?
Ya, iya pakai Google lagi. Pakai bahasa sendiri lah. Komunikasi adalah suatu suatu interaksi terhadap satu orang dengan satu orang yang lainnya untuk sampai tujuan tertentu misalnya gitu. Oke, komunikasi dapat diartikan apa? Dapat diartikan sebagai proses. Mengapa dikatakan sebagai proses? Karena dalam komunikasi itu ada tahapan. Bagaimana pesan yang disampaikan itu bisa dimengerti oleh lawan bicara atau si penerima pesan. Nah, lalu proses yang disampaikan berarti bicara apa? Karena proses yang disampaikan berarti ada langkah. Nah, ada step. Bagaimana komunikasi itu bisa terjadi? Nah, karena ada langkah berarti apa? Pesan yang hendak disampaikan ini akan dipahami atau dimengerti. Nah, oleh sebab itu, namanya komunikasi dibicara proses, berarti ada prosesnya, berarti dimulai dari apa? Dimulai dari sumber pesan. Nah, sumber pesan ini dapat dikatakan sebagai receiver. Nah, selain sumber pesan itu apa? Dilanjutkan ada coding, yaitu kode yang akan diterjemahkan terhadap maksud dan tujuan komunikasi. Misalnya sebagai contoh, nah, saya menggunakan huruf alfabet. Nah, dari huruf alfabet yang saya gunakan akan memberikan pengertian kode terhadap kata. Nah, kata yang saya gunakan ini nanti akan menjadi suatu kalimat. Nah, kalimat yang akan diuraikan menjadi sebuah paragraf. Nah, inilah yang disebut sebagai quote. Dan di mana nantinya sebuah kalimat atau paragraf ini pasti memiliki suatu pengertian yang hendak disampaikan. Nah, inilah disebut sebagai quote. Nah, selanjutnya media. Artinya ketika komunikasi itu berlangsung, medianya bagaimana? Apakah medianya menggunakan seperti ini, tatap muka secara langsung? Ataukah medianya misalnya menggunakan kemajuan teknologi informasi seperti video call, WhatsApp, Line, ataukah menggunakan misalnya email, ataukah menggunakan video call, menggunakan video teleconference, dan lain sebagainya. Nah, medianya seperti apa yang akan kita gunakan? Apakah medianya seperti dalam bentuk surat, memo, laporan, proposal, dan lain sebagainya? Nah, lalu setelah media, pesan tersebut akan ditransmisikan. Ditransmisikan artinya kode tersebut akan diterjemahkan. Apa yang menjadi maksud dan tujuan komunikasi itu hendak disampaikan. Apakah komunikasi itu dalam bentuk informasi, laporan, pesan, atau dalam bentuk misalnya sekedar gosip, desas-desus, ataukah dalam bentuk misalnya menyampaikan ide, gagasan, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya prosesnya pesan diterima. Artinya bagaimana si penerima pesan? Apakah pesan tersebut sudah tersampaikan dengan baik, dipahami, dimengerti? Nah, sehingga pesan yang diterima itu menjadi utuh itu dipahami dengan baik. Nah, ketika dipahami dengan baik, bagaimana umpan baliknya atau respon yang hendak diterima oleh si penerima pesan? Bagaimana responnya? Nah, respon ini sangat bergantung kepada pesan yang akan diterima. Nah, oleh sebab itu dalam komunikasi nanti adanya
Di sini adanya noise. Ada yang tahu noise? Apa ini? Nah, coba noise itu kenapa dalam komunikasi terkadang terjadi noise? Nah, noise itu gangguan, hambatan. Nah, noise itu apa? Terkadang pesan yang disampaikan itu terjadi berbagai kendala, hambatan, sehingga pesan yang diterima itu tidak dimengerti secara utuh. Seperti apa kendalanya? Seperti misalnya pertama, nah, ketika adanya informasi yang berlebihan yang masuk, yang diterima oleh si penerima pesan, ini bisa menyebabkan terjadinya gangguan. Sehingga si penerima pesan itu menjadi bingung. Nah, bingungnya kenapa? Mana informasi yang benar-benar sesuai terhadap apa yang akan diinginkan. Dan juga dia harus bisa lebih mengeluarkan effort atau upaya lebih untuk menseleksi mana informasi yang tersebut yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan atau bukan sekedar hoax. Nah, ini ketika informasi yang masuk berlebihan, dia bisa menimbulkan terjadinya gangguan. Seperti dia harus memilah terlebih dahulu mana informasi yang tepat sesuai dengan kondisi keadaan atau kebutuhan dari informasi. Yang kedua, dia harus bisa menseleksi secara tepat terhadap kebenaran informasi yang diterima. Semakin banyak informasi yang diterima, itu kan bisa menimbulkan kebingungan. Mana informasi yang benar, mana informasi yang palsu, atau informasi yang hoax, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga terlalu selektif. Apabila informasi yang kita terima itu kita terlalu selektif, nah ini bisa menimbulkan gangguan dalam komunikasi. Oleh sebab itu, ketika kita menseleksi terhadap informasi yang kita terima, maka kita harus tepat dalam seleksi tersebut. Seperti adanya kriteria, pengukurannya bagaimana, sehingga kita bisa mengukur apakah informasi tersebut valid atau tidak. Nah, selanjutnya gangguan gangguan terhadap komunikasi bisa disebabkan faktor-faktor secara personal, seperti antara lain usia. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, namun kita tidak memperhatikan usia, ini bisa menyebabkan gangguan. Seperti apa? Seperti misalnya kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua dari kita menggunakan bahasa halo bro, halo men, apa kabar men. Nah, ini boleh saja digunakan asalkan dengan satu catatan, yaitu apa? Kecenderungan orang tersebut lawan bicaranya adalah usianya sama atau sebaya. Nah, itu diperbolehkan, silakan. Nah, yang kedua apa? Dalam keadaan dan kondisi yang tidak formal. Yang ketiga apa? Kita boleh menggunakan bahasa sapaan seperti slang apabila kita sudah kenal orang tersebut dengan baik, seperti sifatnya, karakteristiknya, nilai kepribadiannya, dan lain sebagainya. Lalu, selain daripada faktor usia, kita bisa memperhatikan dari faktor waktu. Lakukanlah komunikasi secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan faktor waktu. Misalnya contoh, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu hal dalam komunikasi, menggunakan pesan atau message atau menggunakan WhatsApp secara tertulis, maka lihat waktunya. Apakah waktunya memadai? Seperti masa jam 11 malam, jam 12 malam misalnya contoh. Mengirimkan pesan, misalnya Pak, besok saya mau bimbingan skripsi. Nah, kalau seperti itu biasanya kecenderungannya menimbulkan noise yang buat seperti takutnya dosen akan menilai negatif dosen pembimbing skripsi misalnya. Wah, jam 11 malam, jam 12 malam WA. Nah, akan menimbulkan persepsi yang salah negatif. Seperti misalnya, wah, mahasiswa tersebut dinilai tidak sopan dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu dalam komunikasi perhatikanlah waktu dengan baik. Nah, selanjutnya tingkat pendidikan. Artinya, perhatikan tingkat pendidikan pada saat kita berkomunikasi. Siapa yang menjadi lawan bicara kita?
ketika kita berkomunikasi dengan, mohon maaf, misalnya tingkat pendidikan yang lebih rendah dibandingkan kita, maka gunakanlah tata bahasa atau struktur kalimat secara mudah untuk dipahami, dimengerti. Jangan menggunakan struktur kalimat, penggunaan kata atau pemilihan kata yang sulit dimengerti oleh orang-orang secara umum dengan tingkat pendidikan yang, mohon maaf, lebih rendah. Nah, selanjutnya personality. Artinya ketika kita berkomunikasi terhadap lawan bicara kita, perhatikan dari sisi personality, kepribadiannya, bagaimana karakternya. Apakah karakternya orang yang seriusan? Kalau seriusan berarti harus hati-hati dalam memilih kata. Nah, ataukah orang yang suka bercanda? Nah, kalau suka bercanda, kita sudah kenal karakteristiknya dengan baik, kita juga bisa menggunakan bahasa-bahasa slang. Nah, tapi ingat kondisinya bagaimana? Apakah formal ataukah dalam kondisi non formal? Nah, selanjutnya lingkungan. Bagaimana lingkungan dalam komunikasi? Lingkungan tersebut sudah mendukung tidak? Misalnya ketika dalam kondisi di dalam ruangan ini, contoh ketika saya berkomunikasi tapi tidak ada ruangan atau tempat yang digunakan untuk kedap suara. Ketika saya berbicara misalnya timbul terjadinya gaung atau gema. Nah, ini menyebabkan komunikasi yang tidak nyaman. Atau pada saat pesan disampaikan itu bisa menimbulkan si penerima pesan menjadi sakit dalam menerima pesan, seperti telinganya berdengung. Karena kenapa? Pesan yang disampaikan itu menimbulkan gaung atau gema. Nah, noise selanjutnya adalah gender. Perhatikanlah gender atau perbedaan jenis kelamin pada saat komunikasi. Nah, perbedaan jenis kelamin antara pria maupun wanita ini akan mempengaruhi bagaimana komunikasi itu berlangsung. Seperti, namanya wanita kecenderungannya boleh bercanda, tapi ingat dalam komunikasi wanita lebih sensitif ketika bercanda hal-hal yang berbau pada fisik. Nah, misalnya, mohon maaf, gendut tuh, jelek tuh, jerawatan. Nah, ini kalau wanita lebih hal yang sensitif. Oleh sebab itu, maka dalam komunikasi lihat perbedaan gender. Nah, perbedaan gender itu akan mempengaruhi. Seperti contoh dalam keadaan mood, suasana hati atau emosi. Nah, ini juga mempengaruhi di mana wanita lebih ekspresif terhadap emosinya. Nah, oleh sebab itu perhatikan bagaimana komunikasi berlangsung terhadap perbedaan gender ketika menghadapi lawan bicara wanita dalam hal misalnya memperhatikan nilai emosional. Seperti misalnya contoh, namanya wanita programnya pasti ada waktu di mana PMS. Nah, ketika PMS biasanya emosinya, kestabilan emosinya sangat tidak stabil. Karena apa? Dipengaruhi oleh faktor hormonnya. Nah, oleh sebab itu perhatikanlah terhadap nilai gender. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Nah, setelah kita tahu proses komunikasi, berarti kita akan selanjutnya apa yang menjadi tujuan dalam komunikasi. Nah, menurut Fadil nih, apa tujuan kita berkomunikasi dengan orang lain, baik personal dengan personal atau personal dengan kelompok? Nah, menurut Fadil apa? Nah, dengan komunikasi kita bertujuan apa? Bisa menyampaikan pesan. Artinya kita bisa menyampaikan sesuatu hal kepada lawan bicara kita. Apa yang hendak kita mau sampaikan? Entah itu ide, gagasan, ataukah informasi, sekedar gosip, desas-desus, ataukah informasi yang kita sampaikan itu berupa persetujuan
ataupun penolakan ataupun suatu reaksi dari sikap yang akan kita tunjukkan. Nah, ini adalah tujuan dari komunikasi, yaitu yang pertama bisa menyampaikan pesan. Nah, yang kedua kira-kira apa nih? Yang kedua, coba menurut Mutiara Nuzul, ada Mutiara Nuzul ini. Nah, apa yang kedua? Tujuan dari komunikasi. Mutiara mana? Kalau tidak ada, Najwan, Hanif, apa nih komunikasi? Apa tujuan komunikasi, Najwan? Nah, informasi sama, pesan. Apa kira-kira tujuan dari komunikasi selain menyampaikan pesan? Pesan itu bisa ide, gagasan, bisa mengungkapkan perasaan seperti penolakan, persetujuan, lalu pernyataan sikap, lalu bisa informasi, bisa juga dalam bentuk laporan dan lain sebagainya. Nah, ini pesan. Nah, lalu apa lagi? Ya. Oh, biar lebih dekat. Oke. Nah, dengan komunikasi kita bisa menciptakan kerjasama, seperti membangun kerjasama atau kekompakan dengan orang lain. Seperti dengan komunikasi kita bisa berbagi peran, tugas, tanggung jawab, nah pelaksanaan terhadap kewenangan. Nah, ini bisa kita lakukan jika ada komunikasi. Komunikasi tentu akan membangun kerjasama dan membangun interaksi atau koordinasi yang baik. Selanjutnya, apa tujuan komunikasi? Kira-kira? Nah, coba nih yang paling pojok. Nah, sendiri apa nih? Kira-kira apa tujuan komunikasi? Tadi sudah kerjasama, menyampaikan pesan. Pesan, Bang, nasi uduk satu, sama telur. Nah, apa kira-kira nih? Oke. Nah, dengan adanya komunikasi, tujuan selanjutnya adalah mengambil keputusan. Artinya, dengan komunikasi kita bisa mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu hal yang kita telah rencanakan atau kita analisa atau kita kaji. Dengan adanya upaya kita kaji, kita analisa, kita pahami suatu kejadian, informasi, lalu kita buat perencanaannya, kita uraikan, maka kita bisa mengambil keputusan. Keputusan yang akan kita ambil itu perlu kita sampaikan kepada orang lain. Seperti kalau dalam perusahaan, kita sampaikan kepada manajer, kita sampaikan kepada karyawan. Kalau dalam universitas, seperti kalian ikut organisasi BEM, informasi tersebut kita bisa sampaikan kepada wakil ketua BEM, sekretaris, bendahara, para anggota, dan para seksinya. Nah, inilah tujuan komunikasi, yaitu mengambil keputusan. Nah, lalu lagi kira-kira tujuan komunikasi. Dena Cornelia, ya kira-kira apa nih tujuan dalam komunikasi? Ya, memberi feedback. Oke. Nah, selanjutnya dengan komunikasi kita bisa melakukan evaluasi. Artinya apa yang telah kita putuskan, kita laksanakan. Nah, kita akan bisa mengevaluasi sejauh mana tingkat keberhasilan. Untuk bisa mengevaluasi bagaimana yang baiknya, kita bisa komunikasikan dengan para anggota di dalam organisasi. Kalau dalam
perusahaan, evaluasi itu bisa dilakukan oleh para manajer, karyawan. Kalau mungkin kalian ada di kampus, seperti dalam Universitas Trisakti School Management, masuk ke dalam BEM, badan eksekutif misalnya manajemen atau badan eksekutif akuntansi. Nah, kalian bisa melakukan evaluasi. Nah, seperti membahas mengenai kinerja dari BEM. Nah, yang akan disampaikan kepada sekretaris, bendahara, wakil ketua, lalu juga apa saja yang telah dicapai, kekurangannya apa, sehingga dengan adanya evaluasi, komunikasi bisa dilakukan untuk apa? Mengambil langkah perbaikan. Nah, Ruli ada Ruli Alfonsius Ginting. Nah, orang pilih Ruli Alfonsius Ginting. Oh, menjaga keharmonisan. Nah, dengan adanya komunikasi kita bisa melakukan suatu perencanaan, di mana perencanaan yang kita telah susun itu kita bisa sampaikan kepada anggota-anggota seperti dalam perusahaan, kepada karyawan atau manajer, di mana perencanaan tersebut akan menjadi upaya dalam komunikasi untuk apa? Misalnya untuk nantinya digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, saya stop dulu. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Nah, kalau tidak ada, namanya komunikasi kita harus cermat menggunakan berbagai media. Media ini apa? Bicara mengenai saluran komunikasi yang hendak kita pilih. Nah, untuk itulah maka kita harus bisa memilih saluran komunikasi yang tepat berdasarkan apa? Kondisi, keadaan, atau lingkungan pada saat komunikasi itu berlangsung atau dibutuhkan. Nah, medianya apa saja nih medianya dalam komunikasi? Seperti kita bisa menggunakan media dalam komunikasi, bentuknya adalah oral communication. Nah, oral komunikasi itu apa? Komunikasi secara langsung, di mana orang tersebut hadir, terlibat dalam proses komunikasi yang berlangsung dalam suatu tempat. Nah, oral apa sih yang harus diperhatikan kira-kira kalau dalam komunikasi oral? Nah, supaya pesan yang disampaikan itu bisa dipahami. Nah, kira-kira apa nih? Kalau kita berkomunikasi dengan oral, nah, apa yang perlu diperhatikan supaya pesan kita bisa disampaikan dengan jelas? Oke, pertama, bahasa harus tertata dengan baik, terstruktur, sistematis. Gunakanlah bahasa-bahasa yang baik seperti mengedepankan etika, sopan santun, dan lain sebagainya. Lalu kalau gini kira-kira dalam orang. Kira-kira apa nih kalau dalam orang? Nah, kalau bingung coba di depannya kira-kira kalau kita berkomunikasi secara oral, lisan, nah apa yang perlu diperhatikan? Tadi tata bahasa. Lalu apa lagi? Ya, mana secara lisan? Seperti yang kita lakukan nih sekarang ini lisan. Kira-kira apa? Selain tata bahasa. Hormati. Nah, selanjutnya perhatikan intonasi suara. Bagaimana penekanan suara? Apakah suaranya itu cukup jelas, bisa tersampaikan kalau dalam ruangan sampai di belakang? Nah, sehingga peserta yang ada di belakang atau audiens yang di belakang bisa dipahami, dimengerti apa pesan yang hendak disampaikan.
bagaimana intonasi suara dalam mengatur tekanan terhadap suara, tinggi rendahnya suara. Nah, ini akan mempengaruhi terhadap komunikasi yang bersifat oral. Nah, lalu apa lagi komunikasi oral nih? Nah, ini nih kira-kira nih. Ya, komunikasi oral apa yang harus kita perhatikan? Oke, ya. Nah, selanjutnya ekspresi. Nah, bagaimana ekspresi yang ditunjukkan? Nah, seperti tadi bahasa tubuhnya, seperti raut wajah. Nah, bagaimana raut wajah yang ditunjukkan? Gesturnya seperti apa? Nah, ini akan mempengaruhi dalam komunikasi yang hendak disampaikan secara oral. Nah, di mana media dalam komunikasi oral sifatnya apa? Ada yang tatap muka, lalu rapat secara langsung, lalu presentasi secara langsung, pidato secara langsung, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada komunikasi di mana pesan yang hendak disampaikan, media yang kita gunakan adalah written, atau pesan yang disampaikan itu secara tertulis. Nah, kira-kira kalau written secara tertulis apa nih bentuk komunikasinya? Media yang kita bisa gunakan, kira-kira? Ya, email belum, email tertulis betul, tapi nanti dengan penggunaan teknologi informasi. Ya, bisa menggunakan betul surat. Di mana surat itu memiliki suatu pesan yang hendak disampaikan secara tertulis berdasarkan maksud dan tujuan. Nah, selain surat apa lagi nih? Ya? Oh, media cetak. Nah, nanti ada. Ada nanti. Jadi apa? Ya? Oh, prasasti. Ya, itu zaman udah bala. Zaman kerajaan Indonesia. Ya, bisa dalam bentuk seperti memo. Nah, pesan singkat yang kita sampaikan secara tertulis kepada atasan atau manajer. Nah, misalnya memo kepada yang terhormat langsung Bapak Budi sebagai manajer HRD. Dengan ini saya menyampaikan pesan, misalnya Bapak Santo Yogo Purnomo, yaitu bahwa hari ini saya tidak bisa untuk hadir Pak, dikarenakan saya sedang sakit, untuk memenuhi kewajiban dan tugas saya yang diberikan kewenangan oleh saya untuk melakukan interview. Oleh sebab itu, saya memohon untuk mencari penggantinya. Terima kasih atas pesan yang sudah saya tuliskan. Saya sebelumnya jika ada perkataan yang salah meminta maaf. Salam hormat, wassalam Bapak Ibu Santoso Purnomo. Nah, ini contoh memo, pesannya singkat. Nah, lalu apa lagi? Selain surat, memo, bisa proposal, betul. Proposal seperti apa contohnya? Misalnya proposal pengajuan kerjasama atau pengajuan dana. Misalnya kalian ikut badan eksekutif mahasiswa ingin mengadakan suatu acara, katakanlah pentas seni di Trisakti School Management, maka kalian bikin proposalnya. Nah, seperti latar belakang, apa yang menjadi tujuannya, kalian melakukan pentas seni, apa manfaatnya, lalu acaranya apa saja, berapa besarnya biaya yang akan diajukan. Nah, ini proposal. Contohnya. Nah, lalu apalagi bentuknya written bisa laporan. Nah, laporan yang disampaikan secara tertulis. Contoh laporan mengenai penjualan. Nah, dari periode tahun
2000 misalnya 22 sampai dengan 2023. Nah, ini bentuk laporan di mana pesan tersebut menyampaikan mengenai kinerja yang telah dilakukan oleh perusahaan atau ditunjukkan. Nah, selain itu, media dalam pesan komunikasi seperti yang tadi sudah disampaikan, ada yang sifatnya itu menggunakan kemajuan teknologi dalam komunikasi. Nah, seperti apa? Nah, seperti email, di mana pesan yang kita sampaikan itu sifatnya tertulis, di mana kita terlebih dahulu harus punya akun supaya bisa mengirimkan pesan. Lalu kita harus paham siapa yang akan menerima akun tersebut, apa alamat akunnya. Nah, selanjutnya apa yang perlu diperhatikan kalau email? Jangan lupa, perlu nggak file pendukung yang kita kirimkan, yang kita hendak sampaikan, kita harus taruh dalam email tersebut yang disilakan attachment-nya. Nah, dalam bentuk, kalau dalam internet bentuknya seperti peniti ini. Nah, bentuknya seperti peniti. Nah, lalu selain email apa nih? Ya, bisa dalam bentuk blog. Ya, di mana blog tersebut hendak kita sampaikan apa? Berupa pemikiran, ide, ataupun hobi yang kita bisa sampaikan, misalnya puisi, atau sekedar berita, informasi, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi kemajuan teknologi informasi? Ya, short message sending, SMS. Nah, seperti lagu bang, SMS siapa ini bang? Nah, kita bisa menyampaikan pesan dalam bentuk SMS, pesan singkat yang kita sampaikan. Di mana jumlah katanya nggak boleh banyak, kalau tidak salah, kalau SMS sampai dengan 500 atau 800 kata. Nah, lalu apa lagi? Ya, menggunakan WhatsApp. Di mana kita bisa menyampaikan pesan dalam bentuk WhatsApp seperti dalam bentuk file dokumen yang tertulis dalam Word, PPT, dan lain sebagainya. Kita bisa menyampaikan pesan yang akan kita sampaikan kalau WhatsApp dalam bentuk foto. Lalu kita bisa sampaikan dalam bentuk WhatsApp seperti video call yang kita gunakan. Nah, selain itu WhatsApp juga kita bisa menyampaikan dalam bentuk teks, pesan tertulis. Nah, lalu apa lagi? Kira-kira apa nih? Selain email, blog, SMS, WhatsApp. Mungkin kalian punya hobi di sini, bisa tidak disampaikan kepada orang lain. Nah, misalnya suka hobi traveling, jalan-jalan. Mungkin ada yang suka ke pantai, ada yang mungkin suka terhadap alam, ke gunung. Nah, kita bisa menyampaikan pesan hobi tersebut dalam bentuk video yang kita sampaikan. Nah, dalam bentuk videonya apa? Video vlogger. Nah, di mana video vlogger ini kita bisa sampaikan melalui apa? Bisa melalui misalnya Instagram, lalu apalagi YouTube. Nah, mungkin kalian di sini berminat itu ada yang serius mungkin. Nah, mengupload video terus bisa mendatangkan suatu penghasilan untuk YouTube. Nanti dapat silver, habis silver apalagi emas, habis emas apa? Rugi dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi? Kita bisa menggunakan telepon. Nah, yang hendak kita sampaikan. Kalau kita pengen tahu reaksi secara langsung,
terhadap lawan bicara kita. Nah, kalau WA kan kadang suka dibalasnya lama. Karena kenapa? Kita nggak tahu orang tersebut. Bisa saja pada saat kita mengirim pesan orang tersebut sibuk. Nah, sehingga tidak membacanya. Ketika dibalasnya mungkin dalam kondisi waktu yang lama. Misalnya kita kirim jam 10, bisa saja dibalas jam 3 sore atau jam 4. Nah, tapi kalau call, nah kita bisa melakukan pesan yang tidak disampaikan secara langsung. Kita call, nah sehingga kita bisa tahu apa reaksinya terhadap lawan bicara ketika pesan tersebut hendak kita sampaikan. Nah, lalu kita bisa menggunakan media sosial sebagai bentuk sarana dalam komunikasi. Seperti FB, salah satunya Facebook. Nah, Facebook itu bisa menyampaikan pesan yang akan kita sampaikan seperti apa? Curhatan hati. Habis diputusin nih sedih sekali, misalnya. Nah, lalu kalau perasaanku sekarang senang sekali berbagi karena sedang ditembak dengan mengatakan I love you. Nah, sambil emosinya tersenyum lebar. Nah, ini bisa dalam bentuk pesan yang disampaikan Facebook. Nah, bagaimana kita dalam menggunakan komunikasi seperti pesan teknologi informasi yang kita gunakan, ini bisa kita gunakan secara efektif. Atau boleh dikatakan bagaimana kita bijak dalam pemanfaatan teknologi dalam komunikasi. Nah, apa yang perlu kita lakukan supaya bijak dalam komunikasi? Nah, ketika kita menggunakan Instagram, Facebook, WhatsApp, atau video vlogger mungkin, atau media blogger, blog, dan lain sebagainya, supaya efektif dan bijak. Nah, kira-kira apa yang perlu kita perhatikan? Nah, pertama, berhati-hati terhadap berita yang masuk. Terhadap berita atau informasi yang masuk. Artinya apa? Artinya ketika informasi tersebut masuk ke media sosial yang kita miliki, entah itu misalnya contohnya Facebook, kita harus perhatikan apakah pesan tersebut bersifat benar. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan untuk share. Nah, takutnya kalau berita tersebut berita bohong, mengandung unsur fitnah atau menjelekkan seseorang, nah takutnya kita bisa terbawa unsur undang-undang ITE yang bisa dipidanakan. Nah, ini dia. Lalu apa lagi? Nah, dalam menggunakan media sosial harus berhati-hati. Unsur-unsur yang bersifat privasi jangan kita sampaikan. Seperti apa unsur yang bersifat privasi? Nomor rumah, rekening tabungan, rekening kartu kredit, lalu nomor handphone. Karena apa? Namanya di media sosial, yang lihat kita nggak tahu karakternya. Mungkin ada yang masuk jahat, kita nggak tahu. Nah, ada yang terlihat wajahnya domba tapi dalamnya berbulu serigala, mana tahu di media sosial terlihat dari luar bahasanya sopan, tahunya di dalam penuh dengan kejahatan serigala. Nah, oleh sebab itu berhati-hati ketika kita menggunakan bentuk media sosial. Jangan keseluruhan informasi yang penting kita umbar, seperti nomor rumah, alamat sampai detailnya RT RW kita sebutkan. Lalu dengan detail misalnya ketika kita sedang berbahagia, misalnya lulus wisuda, ijazah kita pamerkan, hati-hati nih, ada nomor ijazah yang bisa ada orang palsukan. Nah, ini harus hati-hati. Nah, mungkin ada informasi yang penting, nah beberapa yang mungkin kita pengen upload harus kita blurkan. Nah,
Nah, apa nih yang harus kita perhatikan supaya Ali bisa menggunakan sosial media secara tepat? Jangan-jangan Ali nggak tepat nih. Kalau ada kesan segala macam, langsung menggunakan Facebook. Hari itu bete nih di perilaku organisasi anjing. Dengan tepat seperti itu, tanpa harus mempertimbangkan kalimatnya gimana ya, enak atau tidak misalnya. Nah, kira-kira apa yang harus diperhatikan kalau supaya efektif bijak dalam penggunaan teknologi informasi? Kita harus menggunakan kalimat yang baik kalau Oke. Nah, betul sekali, perhatikan penggunaan bahasa. Sebab dalam komunikasi menggunakan media sosial, kita tidak tahu apakah pesan yang kita sampaikan itu dibaca oleh anak-anak, dibaca oleh orang tua, dibaca oleh remaja, atau orang dewasa. Nah, kita tidak tahu secara persis. Oleh sebab itu, kita harus menggunakan penggunaan bahasa secara tepat, seperti mengedepankan unsur etika, sopan santun, dan lain sebagainya. Nah, lalu kalau gini, kira-kira kalau komunikasi menggunakan teknologi informasi, apa yang harus kita perhatikan? Kira-kira ya, ada yang mau kasih pendapat? Silakan. Kira-kira apa? Nah, selanjutnya jangan kita memasukkan suatu pernyataan, statement, status atau postingan yang berbau kepada sara. Seperti contoh berbau sara bisa kepada hal yang bersifat fisik. Gue barusan ketemu teman namanya Ari, tapi teman-teman pernah menyakiti bau lagi. Nah, ini mengandung unsur sara, yaitu suku, agama, ras, golongan, atau sesuatu hal yang berbau fisik. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya, kalau kita komunikasi dengan tertulis written, nah, apa hal-hal yang harus kita perhatikan? Kalau tertulis, hal-hal apa yang harus kita perhatikan? Nah, kalau pesan tertulis apa nih yang kita harus perhatikan? Ya, oke. Bagaimana mengatur penggunaan kalimat? Seperti kita harus mengatur penggunaan kalimat dengan baik. Kalau penggunaan kalimat itu dalam struktur yang panjang, dalam bentuk paragraf, kita harus susun dengan baik paragraf tersebut. Mana yang ide pokoknya, mana yang menjadi ide tambahannya. Nah, mana pesan utama yang hendak kita sampaikan, mana pesan tambahan yang hendak kita sampaikan, semua harus jelas. Nah, dalam bentuk penggunaan kalimat yang disusun dalam bentuk paragraf. Nah, lalu apa lagi? Selain penggunaan kalimat, apa nih? Tulisan, Pak. Oke, penulisan. Seperti penulisan kata. Nah, kita harus melakukan penulisan kata secara tepat, seperti menggunakan tanda baca. Kapan saatnya tepat menggunakan tanda baca titik, koma, tanda baca atau dan? Nah, kapan saat tepat menggunakan tanda baca seru, tanda baca tanda tanya, dan lain sebagainya. Nah, penggunaan tanda baca ini nanti kita harus perhatikan kapan saat yang tepat dalam penggunaan tanda baca. Nah, lalu apa lagi yang harus kita perhatikan dalam komunikasi tertulis? Ya, jangan lupa penggunaan apa nih? Huruf K. Nah, penggunaan huruf kapital. Nah,
Kapan saat yang tepat menggunakan huruf kapital, misalnya huruf besar, ketika menunjuk nama seseorang, gelar, lalu nama jalan, nama gunung, sungai, dan lain sebagainya, maka kita harus menggunakan huruf kapital dalam komunikasi. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Nah, kalau tidak ada, dalam komunikasi kita juga harus memperhatikan bagaimana area dalam komunikasi. Nah, ada berbagai bentuk area dalam komunikasi yang kita bisa gunakan pendekatan dari Johari Window. Johari Window. Nah, ada yang tahu bentuk komunikasi Johari Window? Nah, ada komunikasi Johari Window bentuknya seperti ini. Nah, inilah area komunikasi pada saat kita berkomunikasi terhadap lawan bicara kita dengan konsep Johari Window. Nah, komunikasi yang menurut Johari Window yang baik adalah opens. Apa itu opens? Di mana orang lain dengan saya mengerti terhadap maksud tujuan dalam komunikasi yang hendak dilakukan. Nah, selanjutnya area yang tidak diinginkan itu adalah pertama hidden. Hidden itu apa? Bentuk komunikasi yang dimana saya mengerti apa maksud dan tujuan, tapi orang lain tidak. Kenapa? Karena ada berbagai informasi yang hilang atau miss, atau sengaja yang disembunyikan yang tidak disampaikan secara utuh. Lalu ada blind. Blind itu apa? Nah, antara saya dengan Anda sama-sama tidak tahu secara penuh atau utuh apa maksud dan tujuan saya dikumpulkan di sini untuk mengadakan misalnya pertemuan rapat. Nah, itu blind, yaitu antara Anda dan saya sama-sama tidak mengerti mengapa kita dikumpulkan di dalam satu tempat untuk mengadakan rapat. Nah, ini dia blind. Lalu unknown. Maaf, tadi itu unknown. Nah, kalau blind itu apa? Saya tidak tahu, tapi orang lain mengerti. Seperti apa sih? Di mana saya tidak tahu dalam komunikasi, tapi orang lain paham. Seperti apa? Seperti contoh kebiasaan buruk dalam komunikasi. Menurut saya wajar, tapi menurut orang lain belum tentu wajar. Contoh kebiasaan buruk dalam komunikasi. Setiap komunikasi, menyampaikan pesan selalu begini. Menurut saya begini hal yang biasa. Tapi bagi orang lain itu sangat mengurangi performa pada saat komunikasi. Lalu apalagi nih Ari Darmawan ketika misalnya presentasi, menurut dia biasa, tapi menurut orang lain ini mengurangi performa. Jadi, ketika melakukan komunikasi, ketika dia mulai ada materi yang tidak bisa disampaikan dengan baik, mulai. Ini menurut orang lain, bisa mengganggu performa, tapi menurut dia hal yang biasa. Oleh sebab itu disebut blind.
Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nah, kalau kita berkomunikasi dengan cara secara oral, seperti oral kan itu melibatkan dua, antara lain pendengar dan talk aktif atau orang yang aktif dalam berbicara. Pendengar ini listen. Nah, kalau kita yang menjadi listen pendengar, apa yang harus kita lakukan supaya orang yang berkomunikasi nyaman sama kita? Oke, berarti kita harus fokus perhatian. Nah, seperti apa? Jangan orang lain menyampaikan pesan, tapi sudut pandang kita kemana? Misalnya yang disampaikan. Nah, pada saat komunikasi berlangsung, ya udah ngomong aja. Nah, orang lain ngomong kita sibuk. Tidak memperhatikan atau memberikan fokus terhadap orang yang menyampaikan pesan. Nah, lalu apa lagi? Menjadi pendengar yang baik, apa yang perlu kita lakukan? Sediakan waktu yang memadai. Jangan pada saat menjadi pendengar, sorry, gue cuma punya waktu 3 menit sama lu, ngomong syukur, ngomong apa-apa. Nah, seperti itu bukan pendengar yang baik. Yaitu selanjutnya, sediakan waktu yang memadai. Nah, apalagi nih kalau kita ingin menjadi pendengar? Apa yang menjadi pendengar yang baik? Kira-kira? J. Nah, kita harus mampu memberikan feedback berdasarkan apa yang diinginkan oleh lawan bicara kita. Namanya kita berkomunikasi dengan orang lain, kita harus tahu maksudnya. Ada orang cerita panjang lebar, boleh dikatakan kalau zaman sekarang istilahnya curcol. Nah, ketika curcol atau curhat langsung, kita harus amati orang tersebut apakah sekedar berbagi emosi supaya meringankan perasaannya yang sedang sedih, yang sedang galau, nah, yang sedang frustasi, nah, dan lain sebagainya. Supaya pada saat berkomunikasi berlangsung, kita tahu oh orang tersebut hanya berbagi, tujuannya meringankan beban emosinya. Nah, ataukah pada saat komunikasi berlangsung, lawan bicara kita hendak berbicara, dia ingin tahu apa solusi yang kita berikan dari permasalahan yang dihadapi. Nah, ini. Nah, lalu apa lagi? Kalau kita menjadi pendengar, listen yang baik. Nah, perhatikan apa ekspresi. Perhatikan ekspresi. Seperti apa? Nah, misalnya contoh Darmawan, Pak pengen minta waktunya, saya mau bicara, ya udah bicara aja. Nah, ya ngomong aja, tapi saya sibuk. Nah, pasti, ketika ekspresi saya begini dalam hati Darmawan Ali pasti kesel. Saya panggil dosen, nggak ngerti perasaan gua dalam hati. Orang lagi komunikasi, malah sibuk main HP sendiri, dasar. Bagi gila. Nah, ini dia. Oleh sebab itu dalam komunikasi perhatikan ekspresinya. Bagaimana ekspresinya? Kita menghargai, kita membangun empati kepada orang lain pada saat komunikasi berlangsung. Nah, kalau kita menjadi proaktif, apa yang perlu kita lakukan? Di mana kita menyampaikan pesan? Apa yang perlu kita lakukan?
dan proaktif. Itu apa? Pesan yang hendak kita sampaikan harus jelas. Nah, seperti tahu akan maksud dan tujuan. Lalu apa lagi? Atur intonasi suara, ketegasan suara, kejelasan suara, kapan kita harus suaranya agak sedikit keras, melembut, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi? Nah, atur tata bahasa yang akan kita gunakan secara oral. Nah, lalu apa lagi kalau proaktif? Nah, apa yang hendak kita lakukan kalau kita menjadi pesan yang hendak kita sampaikan? Si penyampai pesan. Oke. Nah, kita harus membuat pesan yang akan kita sampaikan nyaman terhadap orang lain. Seperti kalau saya berbicara kepada ahli proaktif, maka jangan lupa senyum, tunjukkan friendly, rasa ramah. Jangan ketika datang break ngomong, langsung banyak dulu. Sedia ada waktu, cepetan ngomong. Sedia ada waktu, juga. Nah, kalau seperti itu berarti membuat orang nggak nyaman dalam komunikasi. Nah, oleh sebab itu sampaikan pesan komunikasi dengan ekspresi yang baik, seperti tunjukkan rasa ramah, persahabatan, friendly, dan lain sebagainya. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Kalau tidak ada, nah, saya ingin menyampaikan kalau kita berkomunikasi dengan cara diskusi atau debat, nah, kira-kira perbedaannya apa nih? Diskusi dengan debat. Nah, di Astuti ada. Oke, kira-kira di Astuti apa nih? Perbedaan antara diskusi dengan debat. Apa itu dari perbedaan, Pak? Sama-sama panas, kalau nggak sampai titik temu bisa lempar kursi, lempar meja, misalnya. Nah, tapi ada perbedaannya nih. Kira-kira apa perbedaan diskusi dengan debat? Walaupun keduanya ada unsur kesamaan, yaitu disampaikan secara oral. Ada kesamaannya membahas suatu topik, lalu mengkritisi topik tersebut. Nah, kira-kira apa nih perbedaan debat sama diskusi? Oke, dari komunikasinya, kalau debat itu apa? Mempertahankan informasi. Di mana kita harus mempertahankan informasi seperti Rocky Room, mempertahankan informasi. Kalau perlu bagaimana mengarahkan lawan bicara kita terhadap argumentasi yang kita bangun dengan kekuatan logika, informasi yang akurat dan lain sebagainya. Nah, kalau diskusi ini apa? Mencari titik temu, nah, terhadap informasi yang hendak disampaikan. Nah, lalu apa lagi perbedaan debat sama diskusi? Kira-kira apa nih perbedaan debat sama diskusi? Muhammad Marzuki, mana Marzuki? Mungkin dari mata turun ke hati. tidak ada suara, Hah? tidak ada suara. Oh, kalau debat malah salah pendapatnya jangan gitu, misalnya. Dulu. Nah, itu seperti apa? Ya kalau diskusi kan biasanya kan ya antar teman kan biasa lebih ya
maunya gimana, terus kalau misalkan debat kan biasanya ada yang lebih keras sendiri gitu. Oke. Jangan lupa namanya debat itu apa? Pasti ada pihak yang dikalahkan. Kadang kita mempertahankan informasi dengan kekuatan argumentasi, logika, atau kekuatan fakta yang kita mau. Nah, contoh seperti debat Rocky Gerung itu sama siapa? Nah, ketika Rocky Gerung mengalahkan secara logika, mulai emosinya tidak terkontrol. Memang ada siapa? Nah, saya tahu muka Anda kan muka sedih, saya muka bahagia. Nah, ini dia. Mulai nggak nyambung dalam komunikasi. Karena kenapa? Ada pihak lawan yang dikalahkan terhadap informasi, argumentasi dengan logika atau kekuatan fakta yang dibangun. Nah, kalau diskusi mencari kesepakatan. Nah, antara Anda sudah menyampaikan informasi, kesepakatan apa yang bisa kita temui sehingga nanti bisa mencari solusi yang terbaik atau win-win solution. Nah, lalu apa lagi? Kalau debat sama diskusi, perbedaannya, ya, debat itu untuk tujuan jangka pendek, yaitu apa? Mengalahkan lawan bicara kita. Nah, sesudah itu biarin aja kalau udah kalah. Nah, hanya timbul perasaan bangga, ini loh saya telah berhasil mengalahkan lawan bicara saya dari kekuatan logika atau argumentasi atau kekuatan informasi yang telah saya bangun. Nah, tujuannya untuk jangka pendek, seperti contohnya mengalahkan lawan bicara. Nah, lalu kalau diskusi tujuannya jangka panjang, yaitu apa? Ada mencari titik temu, diharapkan apa? Adanya kerjasama, koordinasi dengan baik, nah sehingga nanti bisa mencari jalan penyelesaian atau solusi yang terbaik berdasarkan kesepakatan win-win solution. Nah, selanjutnya saya akan bahas dalam komunikasi. Nah, terkadang komunikasi itu bisa berbeda atau lintas budaya. Seperti contoh, orang Indonesia bisa berkomunikasi dengan orang Amerika, orang Indonesia bisa berkomunikasi dengan orang Jepang. Nah, bagaimana supaya berkomunikasi terhadap lintas budaya secara efektif? Maka kita harus tahu bentuk komunikasi lintas budaya. Ada yang sifatnya high content atau high context. Ada yang bersifat low content atau low context. Nah, kira-kira apa perbedaannya nih? Low context dengan low content. Nah, apa perbedaannya? Nih, high context. Budaya yang sangat bergantung pada isyarat nonverbal dan petunjuk halus dalam komunikasi. Artinya apa? Low context itu pesan-pesan yang disampaikan itu mengandung suatu isyarat. Lebih banyak menggunakan bahasa tubuh atau nonverbal dalam communication. Contohnya orang Asia. Nah, misalnya kecenderungan orang Asia nih. Orang Asia kan terkadang kecenderungannya kayak orang Indonesia, orang Jepang dan lain sebagainya, terkadang tidak enakan. Nah, ketika misalnya terjadi perdebatan yang cukup tajam, biasanya teman sahabat kita kan nggak berani negur secara langsung, dicorek lah, dicubit lah, supaya dia berhenti dalam bicara. Tidak enak negur secara langsung. Nah, inilah dalam bentuk high
dalam bentuk high contact. Misalnya perdebatannya cukup tajam, sudah mulai tidak terkontrol emosi, mulai memanas. Nah biasanya sebelahnya dia ngomong cukup, sudah, jangan dilanjutkan. Nah ketika perdebatan aja, maksudnya segera turunkan emosi. Nah ini dia. Lalu low, kalau low itu apa? Kecenderungan pesan yang disampaikan itu lebih mengandalkan pada lisan, kata, dalam makna, dalam penyampaian pesan atau komunikasi berlangsung. Seperti apa? Orang Eropa, Amerika, coba contoh, American Idol. Ketika Anda pesertanya tidak baik, nah kalau orang Amerika terus terang, Anda tidak berbakat, kenapa Anda daftar di American Idol? Sebaiknya Anda latihan lagi dan pulang kembali. Seharusnya Anda masuk sini ini harus berlatih terlebih dahulu. Ini ajang kontes bergengsi, kenapa Anda bisa masuk? Padahal kualifikasi Anda sangat rendah. Nah ini dia kecenderungannya. Nah kalau orang Eropa, Amerika lebih kecenderungan menggunakan kata berterus terang. Kalau orang Asia dalam konteks kadang-kadang dia berdiplomasi terlebih dahulu. Kalau menggunakan kata sudah bagus, Anda suaranya, tapi tolong berlatih lagi. Nah, mungkin minggu depan atau periode yang akan datang Anda bisa masuk ke dalam Indonesia Idol. Nah, seperti itu. Padahal ujung-ujungnya sama penolakan. Cuma bahasa saja, penggunaan bahasa yang lebih berbeda. Dia lebih halus. Nah, dalam komunikasi lintas budaya, kita juga harus berhati-hati dalam komunikasi non-verbal. Nah, non-verbal communication. Nah, habis ini saya sampaikan kepada kelompok, kenapa kita harus berhati-hati dalam komunikasi non-verbal. Non-verbal, karena dalam komunikasi non-verbal menggunakan ekspresi, gestur, gerakan tangan, gerakan tubuh, dan lain sebagainya, itu terkadang ada hal yang sama, tetapi memiliki arti dan makna berbeda. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau ini di beberapa negara pada umumnya victory, kemenangan. Tapi di Venezuela, Italia, arti makna begini berbeda, yaitu memberikan simbol makna pasangan Anda sedang selingkuh. Nah, ini dia simbol begini. Lalu simbol seperti ini. Nah, ini artinya metal, keras, cadas. Nah, pada umumnya. Tapi kalau di beberapa negara seperti Afrika Selatan, nah, Venezuela, nah, itu memiliki arti yang berbeda. Seperti ini artinya, ini adalah kutukan bagi Anda. Nah, ini dia. Lalu apalagi? Seperti bagaimana cara memberikan hormat kepada orang lain. Nah, kalau kecenderungan orang Eropa bersalaman, walaupun sama-sama bersalaman, kalau Prancis lebih suka bersalaman dengan lembut, soft. Nah, cukup dihentakkan dengan lembut yang artinya orang tersebut bersahabat, menerima dengan baik. Nah, tapi kalau orang Amerika nggak suka disalaman dengan lembut, artinya dia tidak ekspresif, tidak senang pada saya. Kalau orang Amerika cenderungannya ketika salaman harus dihentakkan dengan keras. Karena itu karena kenapa? Jangan dibanting. Nah, karena kenapa? Cukup dihentakkan dengan keras karena menunjukkan apa? Ekspresif. Orangnya senang, suka. Nah, terhadap saya sebagai tamu atau kolega atau rekan bisnisnya misalnya. Nah, lalu apa lagi? Dalam bahasa non-verbal, seperti orang Jepang kebanyakan atau dominan. Nah, ketika menghormati tamu, mereka bisa bersalaman, tetapi mereka lebih suka ketika bertamu atau menjamu kolega rekan bisnis, mereka lebih suka menundukkan badannya, membukukan 45 derajat sebagai bentuk rasa hormat. Nah, ini dia. Berbeda lagi dengan orang Timur Tengah. Nah,
Nah, kanan kiri sebagai tanda penghormatan. Nah, kalau kita kan beda. Nggak apa-apa sih Pak. Jijai dah. Masih di rumah kan jeruk misalnya kalau kita kan itu. Nah, kalau di sana bentuk rasa penghormatan kepada tamu atau kolega. Nah, lalu apa lagi contohnya? Seperti ini. Kalau kita di jalan begini kan artinya apa? Memberhentikan angkutan umum misalnya. Nah, tapi kalau di Austria sama Venezuela beda gini. Ini artinya negatif. Mohon maaf, artinya untuk ladies night, wanita malam atau kupu-kupu malam. Kalau di Indonesia, mohon maaf, ibaratkan pekerja seks komersil. Nah, ini dia tandanya. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan? Kira-kira? Kalau tidak ada, ya lanjutkan. Selanjutnya di sini ada aspek of visual communication. Di sini itu maksudnya adalah poin yang mempengaruhi cara orang berkomunikasi dalam konteks budaya mereka masing-masing. Di sini poin-poinnya itu ada 5. Yang pertama itu semantik dapat menyebabkan perbedaan dalam penafsiran bahasa karena kata-kata dapat memiliki makna yang berbeda bagi orang dari budaya yang berbeda. Lalu selanjutnya konotasi kata